tanggal 29 November, Kak. 29 November sudah Minggu terakhir bulan November. Ya, tapi kita tetap kita akan memulai puji-pujian kita akan menyanyikan lagu Tuhan Allah Hadir. Kurang seru nih, Kak. Kurang seru gimana, Kak? Kayaknya kita nyanyi satu lagi deh, Kak. Satu lagu lagi. Satukanlah hati kami, tapi nggak usah gandengan tangan, Kak. Nggak usah gandengan tangan ya. Lagi corona soalnya. Ya, corona. Boleh Bang, kita akan nyanyikan lagu Satukanlah Hati Kami. Tarik Bang. Adik-adik, kakak persilahkan untuk mengambil saat teduh sejenak untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Akan mengangkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan, diikuti dengan bahasa Inggrisnya How Great Thou Art. Bila kulihat bintang
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang, sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, hanya karena kasih setiamu, ya Tuhan, kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berilah Roh Kudus dan Roh hikmat kepada jemaatmu, supaya kerajaanmu semakin berkembang di tengah-tengah kami. Berilah hambamu semangat untuk memberitakan firman-Mu, sehingga jemaatmu semakin sempurna. Kuatkanlah kami mengikuti Engkau dalam iman, agar kami bertekun sampai selama-lamanya, oleh karena anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan hukum Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 85 ayat 4 dan 6, kusongsong bagaimana. Pada
Dengarkanlah hukum Tuhan yang diambil dari hukum Taurat pertama sampai dengan yang keempat. Hukum Tuhan yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Tuhan yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Tuhan yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa meminta kekuatan dari Tuhan agar kita mampu untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya, teman-teman semua, mungkin seminggu kemarin kita banyak melakukan dosa. Mungkin ada yang berbohong kepada orang tua, mungkin ada yang melawan orang tua. Untuk itu kita akan menyesali dan mengaku dosa kita. Kita akan melakukan pengakuan dosa, tapi sebelumnya kita akan mengangkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 353 ayat 1 dan 2. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke sorga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Teman-teman, sebelum kita membaca pada hari ini, mari kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 467 ayat 1 dan 3, Asini Roham Hupuji. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari Minggu ini, yang diambil dari kitab Lukas 12 ayat 35 sampai dengan ayat 40. Demikian bunyinya. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya
dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Oke, teman-teman, kita akan melakukan pengakuan iman rasuli kita. Tapi sebelumnya kita akan mengangkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 278 ayat 1 dan 3, Bila Sangkakala Menggegap. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan saya
Oke, pengumuman adik-adik. Untuk pengumuman pertama minggu ini adalah, silakan Kak Cynthia. Untuk pelayan hari ini, hari Minggu tanggal 29 November 2020, khotbah akan dibawakan oleh Inang Pendeta Sony Lasma Boru Sinaga, dan di liturgis ada Amang Sintua S. Manik, dan di MC ada Kabela Sianturi dan aku sendiri Cynthia Boru Sinaga, dan di keyboardis ada Bang Riko Sihaan, dan di drum ada Kak Marcel Boru Tobing, dan di bass ada Bang Albert Sitompul, dan di multimedia ada Bang Sando Silalahi dan Bang Tony Sitompul. Nah, pengumuman yang kedua, kami segenap seksi remaja dan kakak pendamping remaja mengucapkan selamat ulang tahun untuk teman-teman yang berulang tahun di minggu kemarin dan minggu depan. Semoga panjang umur, sehat selalu. Terus apa lagi nih, Kak? Oke, pengumuman yang ketiga biasa tentang 3M. Lagi masa corona pandemi, adik-adik tetap kami ingatkan kembali untuk satu, M1 menjaga jarak, kemudian yang kedua memakai masker dan mencuci tangan. Oke, pengumuman yang keempat, Kak, tentang apa? Jangan lupa untuk teman-teman isi sensus remaja ya. Sensus remaja. Untuk linknya kalian bisa lihat di bio Instagram @rhkbp Jatiwaringin. Betul. Lihat di Instagram RHKBP Jatiwaringin. Kemudian yang kelima apa, Kak? Untuk persembahan bisa kalian titipkan di orang tua kalian masing-masing, dan orang tua kalian akan memberikan kepada gereja. Pihak gereja. Oke. Pengumuman berikutnya yang keenam adalah info Natal. Oke, adik-adik. Natal kita adalah tanggal 12 Desember 2020, itu hari Sabtu jam 15 atau jam 3 sore ya. Adik-adik catat dan pastikan adik-adik ikut ambil bagian. Ada banyak nih, Kak, ada drama, ada yang ikut nari, ada yang ikut liturgi online ya. Bagi adik-adik yang sudah mendaftar dan sudah diberikan rekaman untuk liturgi online, segera kumpulkan rekamannya supaya bisa kami edit dan kami rapikan ke kakak-kakak pendamping remaja atau para panitia Natal ya, supaya kita bisa merangkumkan semua Natal kita. Ingat ya adik-adik, tanggal 12 Desember jam 3 sore. Oke, itu saja pengumumannya, Kak ya. Jangan lupa, Kak, selalu ikut ibadah online. Betul, oh iya. Minggu depan masih ada ibadah online loh adik-adik di link Zoom yang sama yang sudah dibagikan di grup Line atau WhatsApp grup. Oke, itu saja. Berikutnya apa nih, Kak? Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita memuji Tuhan, kasih Allahku sungguh dahsyat. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi saudaraku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Halo adik-adik remaja yang cantik dan ganteng-ganteng. Apa kabar? Baik. Semoga baik semuanya ya.
hari ini kan pesta besar di gereja kita, yaitu pesta ulang tahun gereja HKBP Jatiwaringin, pesta puncak tahun sending, dan pesta Gotilon atau pesta panen raya. Makanya ibadah kita offline, tapi kita tetap bersyukur karena ibadah kita bisa tetap terlaksana. Nah, mari persiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, yaitu dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 17. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati serta pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari buka Alkitab kita, seperti yang sudah saya katakan tadi, Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikian firman Tuhan. Adik-adik remaja, tadi saya dapat cerita. Gini nih, ada seorang kakek yang memelihara 2 ekor ayam jago di halaman belakang rumahnya. Suatu sore, si kakek melihat 2 ayamnya itu berkelahi, berlaga, saling mematok. Tak ingin ayamnya terluka karena perkelahian itu, maka si kakek berteriak, "Hush, hush, hush," supaya ayam itu tidak lagi berkelahi. Tetapi teriakan itu seakan tidak ada artinya, malah terus berkelahi. Lalu kakek itu mengambil batu untuk melempar supaya ayam itu berhenti berkelahi. Tapi dipikir ulang sama si kakek itu, bagaimana pula jika lemparan batu itu justru melukai, menyakiti ayam kesayangannya itu. Ya, gak jadi. Akhirnya si kakek itu mendekati ayamnya itu dan berusaha memisahkan. Tapi apa yang terjadi? Malah ayam yang satu mematok tangan si kakek. Dengan nada sedikit kesal dan menahan rasa sakit, si kakek berkata, "Maunya apa sih nih ayam? Semuanya sudah dilakuin buat misahin. Kok nggak mau? Nggak tahu kalau mereka berkelahi kayak gini, mereka bisa sama-sama celaka. Seandainya aku sekarang bisa jadi ayam, mungkin aku bisa misahin mereka dari perkelahian ini." Ye, pasti kamu bilang, "Bercanda nih Inang Pendeta, kasih cerita kayak gitu. Mana ada orang yang mau jadi ayam hanya untuk misahin ayamnya yang berkelahi." Hai adik-adik remaja, tunggu dulu. Kalau kamu berpikir bahwa cerita tadi tidak mungkin terjadi, kira-kira demikianlah peristiwa inkarnasi Allah dalam diri
Yesus Kristus yang biasanya kita rayakan pada peristiwa Natal. Enggak terasa ya, minggu kita hari ini adalah minggu Advent yang pertama, yaitu minggu masa penantian akan kedatangan Yesus yang kedua kalinya, sekaligus untuk menyambut perayaan Natal. Nats firman Tuhan yang sudah saya bacakan tadi mengingatkan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, karena kasih Allah kepada dunia dan kepada kita semua, Ia tinggalkan tahta kerajaannya. Ia turun ke dunia ini dalam rupa manusia dengan kelahiran Yesus sebagai bayi, sebagai orok di kandang domba di Betlehem. Pertanyaannya, mengapa Allah melakukan itu? Ya, semenjak manusia diciptakan Allah telah melakukan segalanya untuk membawa manusia pada jalan keselamatan dan menjaga manusia itu dalam jalan kehendak Allah dengan memberi ketetapan dan peraturan. Tetapi apa yang terjadi? Manusia itu menyimpang. Manusia itu tidak setia. Manusia itu tidak menyadari bahwa yang mereka lakukan adalah tindakan yang mencelakakan dirinya. Telah banyak cara yang dipakai Allah sebagai perpanjangan tangannya untuk menyampaikan firman-Nya, untuk menyatakan kehendaknya. Tetapi justru manusia itu semakin jauh dari Tuhan Allah. Manusia itu jatuh ke dalam dosa. Padahal banyak cara yang dipakai Allah untuk menyatakan kasih-Nya. Begitu Allah mengasihi dunia ini, mengasihi kita umat-Nya. Sederhananya kira-kira begini. Aku punya ide besar. Kalau selama ini para utusanku tidak didengar, maka sekarang aku turun ke dunia melakukan misi penyelamatan bagimu manusia. Ya, Allah rela menjadi manusia, tetapi Ia tidak pernah berdosa. Makanya Ia adalah Yesus 100% manusia dan 100% juga kealahannya. Dan selanjutnya Yesus rela menderita dan mati di kayu salib untuk menebus manusia. Menebus manusia yang percaya akan mendapat kehidupan dan yang tidak percaya akan mendapat hukuman. Artinya, keselamatan itu dapat diperoleh manusia asalkan percaya. Ia percaya kepada Yesus. Sebab keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Itu bisa kita baca pada Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Keselamatan yang dimaksud adalah keselamatan dari kuasa dosa, keselamatan dari maut, keselamatan dari kematian.
Nah, adik-adik remaja, bukan hanya untuk percaya kita mendapatkan keselamatan, tetapi sekaligus mau dikatakan, yaitu melakukan dalam hidup kita yang percaya kepada Yesus dalam seluruh tindak tanduk kehidupan kita ini, yaitu seturut dengan kehendaknya. Dan dengan nats itu tadi dikatakan bahwa kita juga akan memperoleh hidup yang kekal. Bahwa hidup yang kita hidupi ini ternyata bukan hanya di dunia ini saja, tetapi juga hidup sesudah kematian. Hidup untuk kedua kali, yaitu hidup di sorga kelak. Dan hidup kekal yang dimaksud adalah menjadi milikmu, menjadi milikku, menjadi milik setiap orang yang percaya kepada Yesus. Untuk itu, dengan firman Tuhan ini, kita diingatkan, kasih Yesus adalah kasih yang luar biasa dan yang sering disebut dengan kasih apa? Ayo coba. Iya, kasih agape. Kasih yang kekal, yang tidak bersyarat, dan yang tidak pernah menuntut balas. Kasih dengan apa adanya, bukan ada apanya. Dan kasih Yesus inilah yang kita gunakan untuk hidup saling mengasihi sesama kita manusia. Mengasihi saudara kita, mengasihi keluarga kita, mengasihi kakak abang kita, mengasihi orang lain di luar sana. Karena sebagai orang percaya sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Allah. Dan kasih Allah itu adalah kasih yang menyelamatkan, dan Allah mau supaya semua orang juga memperoleh keselamatan dan disediakan hidup yang kekal. Tuhan mau pakai kamu, Tuhan mau pakai saya, Tuhan mau pakai kita menjadi alatnya. Mari kita senantiasa hidup dalam kualitas kasih dan meneladani kasih agape yang Tuhan berikan. Kita hidup saling mengasihi. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur buat firman-Mu yang begitu indah menyapa kehidupan kami Bapa. Terlebih untuk anak-anak-Mu remaja yang sudah mengikuti ibadah ini, yang telah mendengarkan firman-Mu. Kasih-Mu luar biasa, yang mengasihi akan kehidupan kami ini. Dan kasih-Mu itu jugalah yang memelihara, merawat, bahkan memberkati hidup kami, sehingga hidup kami dapat berarti, hidup kami dapat berguna, dan Engkau menginginkan kami supaya dengan kasih-Mu itu juga kami dapat saling mengasihi. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, untuk sesama kami, saudara kami, teman kami, atau orang-orang lain, bahkan keluarga kami. Tuhan, biarlah dengan kasih-Mu ini membuat kami
untuk menjadi semakin mencintai-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Berkati seluruh anak-anak-Mu remaja di dalam setiap harapan mereka, terlebih-lebih mereka yang masih dalam bangku pendidikan, agar mereka dapat mencapai cita-citanya seturut dengan kehendak-Mu dan pelaku kasih dalam kehidupan, sehingga mereka juga sebagai alat kebenaran-Mu untuk Tuhan pakai. Berkati setiap keluarga mereka juga Bapa, baik orang tua, Bapak Ibu, daripada anak-anak-Mu remaja, supaya dengan berkat-Mu kepada orang tuanya, tersalur kepada anak-anak-Mu remaja, dan membuat mereka juga semakin mencintai orang tuanya, menghargai orang tua, terlebih-lebih mencintai Engkau, ya Yesus. Berkati juga dengan seluruh yang mereka harapkan dalam kehidupan kesehariannya, biarlah Tuhan yang selalu menyertai. Dan ampunkan dosa pelanggaran kami, supaya kami layak di hadapan-Mu, sehingga pada masa-masa Advent ini, untuk menyambut Natal, anak-anak-Mu remaja juga semakin bersuka cita, dan sukacita mereka menjadikan kepribadian yang Tuhan perkenankan. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, puji Tuhan, itu tadi sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kita akan kembali memuji nama Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat 426 ayat 1 dan 3. Kita harus membawa berita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oke, Selamat hari Minggu. selamat hari Minggu semuanya.